Satu, strategi pembelajaran. Pertama-tama yang paling fundamental sebelum memulai proses mengajar adalah merancang strategi pembelajaran yang matang dan terencana dengan baik. Strategi ini ibarat fondasi utama yang akan menentukan arah, keberhasilan, dan efektivitas dari seluruh proses belajar mengajar. Dalam menyusun strategi, guru harus melakukan analisis mendalam terhadap berbagai aspek seperti karakteristik peserta didik, apakah mereka lebih visual, kinestik, atau auditorial, serta kondisi lingkungan belajar yang ada. 2. Metode pembelajaran. Setelah strategi dirancang, langkah berikutnya adalah memilih metode yang paling tepat dan efektif untuk mencapai tujuan pembelajaran. Metode ini digunakan sebagai teknik yang konkret selama kegiatan belajar berlangsung dan menentukan bagaimana materi disampaikan agar siswa mampu menyerap, memahami, dan mengaplikasikan ilmu yang dipelajari. Ada banyak sekali macam-macam metode yang bisa dipilih, yang mulai dari metode ceramah, diskusi, demonstrasi, eksperimen, belajar kelompok, problem solving, hingga metode berbasis proyek. Pemilihan metode ini harus mempertimbangkan karakteristik siswa-siswanya, apakah mereka lebih suka belajar secara aktif melalui praktik atau lebih suka diskusi dan tanya jawab, serta tingkat kompleksitas materi yang diajarkan. 3. Media pembelajaran. Media adalah alat bantu yang sangat penting dalam proses pembelajaran karena mampu memperjelas, memperkuat, dan memperkaya penyampaian materi. Media ini bisa berupa benda seperti alat peraga, gambar, diagram, video, atau animasi, maupun teknologi digital seperti aplikasi interaktif, simulasi komputer, maupun platform belajar daring. 4. Pengelolaan kelas. Pengelolaan kelas merupakan aspek yang sangat krusial dan tidak bisa diabaikan. Tanpa pengelolaan yang baik, semua strategi, metode, dan media sudah dirancang bisa sia-sia. Guru harus menciptakan suasana yang kondusif, aman, nyaman, dan penuh semangat belajar. 5. Pengembangan variasi belajar. Agar suasana tidak monoton dan siswa tetap semangat, guru harus mampu melakukan inovasi dan berkreasi dalam belajar. Variasi teknik mengajar ini sangat penting untuk mengatasi kejenuhan dan memenuhi beragam gaya belajar siswa, misalnya menggunakan permainan edukatif yang mengandung unsur kompetisi dan kolaborasi. 6. Keberhasilan belajar mengajar. Hasil dari semua proses yang telah dilakukan harus diukur secara objektif dan sistematis. Guru perlu melakukan penilaian formatif dan sumatif seperti kuis harian, tugas proyek, presentasi, portofolio, observasi langsung, dan tes akhir. 7. Pendekatan pembelajaran. Selain dari segi teknik dan metode, pendukung utama keberhasilan pembelajaran adalah pendekatan yang dipilih. Pendekatan ini merupakan dasar filosofis dan psikologi yang menentukan bagaimana proses belajar berlangsung. 8. Model pembelajaran kontekstual. Model ini sangat relevan di era modern karena mampu mengaitkan teori dengan praktik nyata di kehidupan sehari-hari siswa. Dalam model pembelajaran kontekstual, siswa diajak melalui pengalaman yang relevan dengan dunia nyata, baik melalui studi kasus, proyek, maupun kegiatan lapangan. Misalnya belajar matematika dengan menghitung pengeluaran belanja di pasar, atau belajar IPS dalam melakukan observasi dan wawancara di lingkungan sekitar. 9. Pembelajaran konstruktivisme. Pendekatan ini menempatkan siswa sebagai pusat proses belajar, di mana mereka aktif membangun pengetahuan melalui pengalaman dan refleksi. Guru berperan sebagai fasilitator dan motivator dan pemandu dalam proses ini. Dalam pembelajaran konstruktivisme, siswa diajak melakukan eksperimen, berdiskusi, mengerjakan proyek, dan melakukan refleksi untuk menemukan makna dan konsep itu sendiri. 10. Pembelajaran berbasis masalah. Metode ini mengajak siswa untuk aktif memecahkan masalah nyata dan kompleks yang relevan dengan kehidupan mereka. Dalam proses ini, siswa belajar secara kolaboratif dan berpikir kreatif dalam mencari solusi terbaik. Contohnya, mereka diberi kasus tentang pencemaran lingkungan, masalah kesehatan masyarakat, atau tantangan ekonomi lokal. Melalui pendekatan ini, siswa tidak hanya belajar teori, tetapi juga mampu menerapkan secara langsung serta mengembangkan keterampilan komunikasi